Ya, setelah sempat dibahas di rapat kabinet awal pekan, kini Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang turun langsung memantau simulasi pemberian makan siang gratis di sekolah di Tangerang. Kita akan bahas bersama dengan Wawan Sobari, pengamat politik Universitas Brawijaya. Selamat malam, Mas Wawan. Selamat malam. Mas Wawan, kalau dibahas sudah rapat kabinet ya, sekarang ada simulasi dipantau langsung oleh Menko Perekonomian. Kalau ada yang mengatakan kok kesannya terburu-buru, Anda sependapat atau malah ini justru mengejar apa sebenarnya? Ya, kalau saya sih sepakat bahwa memang ini nampak terburu-buru gitu ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya proses penganggaran ini kan waktunya juga dalam tanda petik kan memang harus istilahnya kalau dalam proses perencanaan itu kan jelas gitu kan bahwa kita punya sistem perencanaan pembangunan nasional gitu kan bahwa setiap program itu sudah terencana mulai dari yang rencana tahunan sampai kemudian rencana menengah 5 tahunan sampai 25 tahun. Nah, sebenarnya direncanakan sekarang apa maksud saya itu direncanakan sekarang ini programnya punya siapa gitu kan. Sementara pemerintahan saat ini kan masih pemerintahannya Pak Jokowi bukan Betul. pemerintahannya Pak Prabowo begitu. Jadi itu yang kemudian mengundang tanda tanya gitu kan. Jangan-jangan sudah direncanakan jauh dari sebelumnya? Nah, itu yang saya tidak bisa menjangkau itu ya. Tetapi eh, apa ya apalagi kalau bicara tentang bahwa penetapan belum meskipun berbagai lembaga survei sudah menetapkan quick count Ya, 100% tapi tetap menentukan saja KPU belum ada hasil resmi. betul kan masih tahap perhitungan juga sampai sekarang rekap maksudnya masih tahap rekap gitu kan sampai sekarang. Jadi Eh, terus kemudian kalau dalam tanda petik ini seolah-olah memberi akses yang begitu lebar. Padahal kalau pernyataan dari beberapa tim yang dulu mengikuti atau menjadi bagian dari transisi dari pemerintahan Pak SBY kepada Pak Jokowi kan tidak semudah ini, gitu kan? Artinya ada istilahnya itu kebijakan yang harus dituntaskan dulu pada masa 5 tahun pemerintahan sebelumnya, begitu kok tiba-tiba seperti ini. Terus kemudian kalau ditanya tadi misalkan, apakah kemudian hanya dengan simulasi satu sekolah di Tangerang itu cukup? Bagi saya tidak, gitu kan? Kenapa? Kita bisa lihat bahwa ada beberapa negara yang menerapkan ini dan ini bukan kebijakan baru, gitu kan? Jadi kalau menurut beberapa literatur, ya, kebijakan ini pertama kali justru bukan dari pemerintah tapi dari LSM di Amerika, ya pada akhir abad ke-19. Sebenarnya pertama kali dilakukan itu, gitu ya. Jadi kemudian ditiru dan sebagainya dan Indonesia sebenarnya perlu belajar ke pengalaman negara-negara ini jangan kemudian hanya dalam waktu sekian bulan tidak maksud saya hanya sekedar mengambil sampel satu sekolah gitu ya. Kenapa? Mohon maaf, eh, Tangerang tentu bagian dekat dengan ibu kota, penyangga ibu kota gitu. Yang ini berbeda sekali dengan daerah-daerah di pelosok gitu, yang tidak mudah misalkan mencari catering. Terus kemudian juga nilai 15.000 itu, apakah itu cukup untuk konteks daerah dengan tingkat kemahalan tinggi? Bisa jadi di Papua, saya cek misalkan harga ketoprak saja di Jayapura 30.000 gitu kan. Ya. Sementara 15.000 ini jelas nggak cukup untuk konteks di Papua gitu ya. Oke, Yang sebelum kita lebih karena jauh lagi membahas soal detail sudah tepatkah program ini, bagaimana ya pengawasannya, saya ingin kita bersama mendengarkan sebenarnya Presiden Jokowi sendiri sempat membantah ya kalau program makan siang gratis ini bukan gara-gara programnya Prabowo kemudian dibahas di rapat kabinet. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang teman-teman cukup disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Ini menarik ya, Mas Wawar ya, supaya soft landing kayaknya. Jadi transisinya dari sekarang. Anda melihat bahwa ini aturannya kemudian dikhawatirkan ada pelanggaran aturan atau bicara mengenai etika saja sebenarnya yang mengkhawatirkan? ya kalau dari sisi proses penganggaran memang sebagaimana sering kita lihat bahwa presiden akan menyampaikan nota RAPBN setiap tanggal 16 Agustus setiap tahun untuk anggaran tahun berikutnya gitu kan. Dan kalau
Sekarang memang ya, cuman persoalannya adalah tadi saya katakan tadi bahwa kita selalu berpandangan bahwa yang namanya penetapan hasil pemilu itu harus selalu de jure. Hmm. De jure dia berdasarkan pada fakta hukum dan sebagainya gitu kan. Tapi faktanya ini kan de jure belum gitu ya. Tapi kemudian sudah menjadi bagian dari ini. Nah, seolah-olah ini adalah ada sedikit tadi yang saya katakan tadi ada benturan kepentingan sebenarnya dalam konteks kebijakan ini begitu. Kenapa? Karena kita tidak sulit memisahkan antara Presiden dengan pasangan terpilih gitu kan, karena ada kedekatan keluarga di situ. Itu yang susah kemudian kita hindari dan publik eh, paham dengan itu gitu. Nah, terus kemudian yang heran tadi ketika dikatakan bahwa ini bukan maksudnya dibicarakan tidak seperti seolah-olah tidak formal, tapi kan sebenarnya kenapa kok kemudian begitu disampaikan kemarin hari ini sudah langsung Mengawasi simulasi. ada simulasi. Kan ini artinya nggak mungkin kalau nggak terencana begitu. Jadi eh, meskipun simulasi hanya di satu tempat gitu, yang saya katakan tadi ini kurang cukup kalau bicara simulasi hanya di satu tempat begitu. Oke, tidak hanya kekhawatiran bahwa tidak cukup simulasi hanya sekali, tapi juga anggaran yang tersedot sedemikian rupa. Apakah kemudian Anda melihat ini langkah yang tepat, baik secara nanti kepemimpinan baru, pemerintahan baru, tapi juga langkah politis yang tepat menurut Anda, jika hal ini akan tetap dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Ya, tadi saya katakan bahwa angka 450 triliun atau total nanti sekitar 800 triliun selama 5 tahun itu kan bukan angka yang sedikit gitu kan. Akan tentu kalau dari sisi anggaran akan ada yang dalam tanda petik gitu kan dikorbankan gitu ya. Untuk apa? Untuk menutupi program populis ini gitu ya. Nah, jadi saya pikir eh, kita harus melihat bahwa jangan sampai kemudian yang sebenarnya program-program lain pun atau pos-pos anggaran lain pun yang punya daya ungkit tinggi terhadap kehidupan dalam tanda petik tadi adalah kewajiban negara untuk menjamin kehidupan yang layak dari warga negara itu kemudian menjadi terkurangi gitu kan, karena kebijakan makan siang gratis ini begitu. Jadi saya pikir jangan sampai kemudian nanti anggaran ini yang tadinya untuk alokasi yang betul-betul dibutuhkan, misalkan seperti mohon maaf ya, eh, subsidi BBM misalkan. Padahal itu kan dipakai bukan hanya untuk konteks yang tidak produktif, tapi juga dipakai untuk yang produktif. Misalkan untuk mengangkut barang dan jasa. Kita lihat sekarang pertumbuhan tinggi dari bisnis e-commerce yang tentu kan nggak mungkin barangnya kalau tidak dikirim dan membutuhkan bahan bakar gitu. Nah, ini yang menurut saya juga Jadi kita penting untuk. mengkhawatirkan prioritasnya Presiden begitu ya? Betul, betul. Nah, yang lain juga adalah selain persoalan prioritas itu tadi perlu dipikirkan kendala teknis yang mungkin akan sangat beragam begitu ya terjadi di seluruh Indonesia dan menurut saya kita harus berkaca dari pengalaman dulu, mohon maaf ya, kebijakan tol laut gitu kan. Itu hanya bertahan berapa lama gitu. Ya. Artinya Nah, jangan sampai kemudian menjadi sia-sia hanya demi pemenuhan ya, janji semata gitu ya. Terima kasih. betul, betul, dan tol laut pun kan juga relatif tidak berhasil gitu kan menurut saya gitu kan, karena juga ada kendala ternyata gitu kan ketika implementasinya. Jadi dalam ilmu kebijakan, dalam politik dan kebijakan publik itu harus clear bahwa yang namanya kebijakan itu harus ditujukan atau diawali dengan diagnosa masalah publik yang benar. Ya, Jangan sampai diagnosa kemudian masalah publik yang benar karena ini demi publik. yang benar. Jadi Terima kasih, Mas betul-betul Wawan. ya, ya, sama-sama. Baik, selamat malam. Terima kasih Mas Wawan Sobari, pengamat politik Universitas Brawijaya sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam.